Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam sehat. Perkenalkan, saya Heni Fitriani, SSIT MKEP. Saya adalah salah satu dosen tetap program studi sarjana terapan di jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Pontianak. Sebagai dosen, saya wajib melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, yaitu pelaksanaan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen gelombang kedua tahun 2024, yaitu pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi, khusus bidang pengajaran. Pada kali ini saya akan menyampaikan deskripsi mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Asuhan Kebidanan NIPAS dan Menyusui dengan kode BD.6.502. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 4 dengan bobot 3 SKS yang terdiri dari 1 SKS teori, 2 SKS praktikum. Mata kuliah ini memberikan kemampuan untuk melaksanakan asuhan kebidanan pada masa NIPAS dan menyusui dengan pendekatan manajemen kebidanan yang didasari konsep-konsep, sikap, dan keterampilan pada asuhan ibu masa NIPAS normal dan asuhan komplementer pada masa NIPAS. Capaian pembelajaran lulusan program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini yaitu 1. Mahasiswa mampu mengaplikasikan tindakan promosi, prevensi, edukasi, konseling, dan advokasi pada asuhan kebidanan NIPAS dan menyusui. Kedua, mampu mengaplikasikan asuhan kebidanan dengan pendekatan manajemen kebidanan pada masa NIPAS dan menyusui, sesuai standar praktek kebidanan terhadap situasi yang dihadapi serta evidence based dan asuhan komplementer pada masa NIPAS dan menyusui. Ketiga, mampu mengaplikasikan deteksi dini dan komplikasi masa NIPAS dan menyusui serta penanganan awal termasuk kebutuhan konsultasi, kolaborasi, dan rujukan, serta menerapkan asuhan komplementer terhadap situasi yang dihadapi. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah Asuhan Kebidanan NIPAS dan Menyusui yaitu: pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar masa NIPAS. Kedua, mampu memahami perubahan fisiologis pada ibu NIPAS. Ketiga, mampu memahami perubahan yang terjadi pada ibu NIPAS, adaptasi fisik dan psikologis. Keempat, mampu memahami ketidaknyamanan yang terjadi pada ibu NIPAS. Kelima, mampu memahami faktor-faktor yang memengaruhi masa NIPAS dan menyusui. Keenam, mampu memahami kebutuhan dasar masa NIPAS. Ketujuh, mampu melakukan asuhan dan menerapkan evidence based dalam mendukung kebutuhan dasar masa NIPAS. Kedelapan, mampu menjelaskan patient safety dan pencegahan infeksi dalam asuhan NIPAS. Kesembilan, mampu menjelaskan tentang fisiologi menyusui. Ke-10, mampu melakukan manajemen laktasi. 11, mampu melakukan deteksi dini komplikasi masa NIPAS dan penanganan. Ke-12, mampu memahami upaya-upaya promotif dan preventif yang terkait. Ke-13, mampu melakukan asuhan kebidanan dan komplementer pada masa NIPAS dan menyusui secara holistik dengan pendekatan evidence based dan problem solving. Ke-14, mampu melakukan pendokumentasian SOAP pada ibu NIPAS. Sistem pembelajaran dalam mata kuliah ini menggunakan blended learning, di mana komponen ini menggabungkan secara sinkronus dan asinkronus. Bentuk perkuliahan secara sinkronus dilakukan secara tatap muka di ruang kelas maupun menggunakan tool web conference seperti Google Meet, Zoom, dan LMS. Sedangkan pembelajaran secara asinkronus melalui WhatsApp Group dan Google Classroom untuk memfasilitasi diskusi dan penugasan secara mandiri. Dalam pengumpulan tugas mandiri atau kelompok, kami menggunakan aplikasi seperti Google Drive dan OGES. Untuk mencapai tujuan dari mata kuliah ini, diberikan materi terkait berupa bahan kajian diantaranya: pertama, konsep dasar masa NIPAS. Kedua, perubahan fisiologis pada ibu NIPAS. Ketiga, perubahan yang terjadi pada ibu NIPAS. Keempat, ketidaknyamanan yang terjadi pada ibu NIPAS. Kelima, faktor-faktor yang memengaruhi masa NIPAS dan menyusui. Keenam, kebutuhan dasar masa NIPAS. Ketujuh, asuhan penerapan evidence based dalam mendukung kebutuhan dasar masa NIPAS. Kedelapan, patient safety dan pencegahan infeksi dalam asuhan NIPAS. Kesembilan, fisiologi menyusui. Ke-10, manajemen laktasi.
11. Deteksi dini komplikasi masa nifas dan penanganannya. 12. Upaya-upaya promotif dan preventif terkait dengan asuhan kebidanan nifas dan menyusui. 13. Asuhan kebidanan dan komplementer pada masa nifas dan menyusui secara holistik dengan pendekatan evidence based dan problem solving. 14. Pendokumentasian SOA pada ibu nifas. Jumlah pertemuan dalam perkuliahan ini adalah sebanyak 16 kali. Pertemuan yang terdiri dari 14 kali pertemuan tatap muka, 1 kali UTS, dan 1 kali UAS. Agar pembelajaran perkuliahan ini dapat berjalan dengan maksimal, saya menerapkan prinsip pembelajaran DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Yang pertama adalah Delivery. Untuk pembelajaran teori, saya menggunakan 2 metode, yaitu metode ceramah atau lecture learning dan problem based learning. Metode lecture learning pada mata kuliah ini dilakukan penyampaian materi secara langsung. Secara langsung menggunakan metode ceramah dengan media PowerPoint yang menarik dan memutarkan video pembelajaran yang tepat. Metode yang kedua yaitu problem based learning. Metode ini merupakan metode pembelajaran berbasis masalah. Mahasiswa akan diberikan sebuah kasus untuk selanjutnya dapat dikaji dan dianalisis sesuai dengan materi yang didapat. Untuk pembelajaran praktikum, saya menggunakan demonstrasi, stimulasi, dan role play dalam pemeriksaan di laboratorium nifas dan menyusui. Metode ini bertujuan untuk memberikan pengalaman praktis dan mendalam bagi mahasiswa, memungkinkan mereka untuk belajar melalui pengalaman langsung dalam lingkungan yang terkendali dan aman. Untuk pembelajaran klinis, saya menggunakan metode diskusi, batch teaching, dan case study. Tujuan utama dari metode ini adalah untuk mendorong mahasiswa menganalisis situasi, mengidentifikasi masalah, dan menemukan solusi yang efektif. Yang kedua adalah interaction. Saya melakukan interaksi pada mahasiswa dengan memberikan pertanyaan atau tanggapan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Kedua, melalui WhatsApp group, menginformasikan materi pembelajaran. Ketiga, mengetahui kehadiran mahasiswa dengan LMS One Gate Edu System Poltekkes Kemenkes Pontianak. Yang terakhir adalah assessment. Penilaian mata kuliah ini terbagi atas 2. Pertama, penilaian terhadap teori sebesar 40%. Penilaian teori terbagi atas tugas 20%, UTS 35%, UAS 45%. Penilaian terhadap praktikum sebesar 60%. Syarat mengikuti ujian, mahasiswa harus memenuhi presensi minimal 75%. Untuk evaluasi mata kuliah, saya menggunakan metode tanya jawab secara langsung kepada mahasiswa. Referensi yang digunakan pada perkuliahan ini terdiri dari referensi utama seperti modul teori dan praktikum dari Kemenkes RI dan referensi yang mendukung. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah asuhan kebidanan nifas dan menyusui untuk mahasiswa program studi sarjana terapan semester 4 jurusan kebidanan Poltekkes Kemenkes Pontianak. Berikut merupakan cuplikan proses pembelajaran dan praktikum yang saya laksanakan secara sinkronus, tatap muka di ruang kelas dan laboratorium nifas dan menyusui. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Pagi Ibu. Masih semangat? Masih Ibu. Ketemu saya lagi, Ibu Heni Fitriani. Kali ini saya sebagai tim mata kuliah nifas dan menyusui. Pada hari ini kita akan belajar mata kuliah capaian pembelajaran laktasi dan menyusui. Nih, tujuan pembelajaran kita hari ini kita akan belajar tentang laktasi dan menyusui ya. Yang tujuannya pertama, mahasiswa mampu menjelaskan tentang fisiologi menyusui. Yang kedua, bahan kajian yang akan kita bahas pertama, anatomi dan fisiologi payudara. Kemudian, dukungan bidan dalam pemberian ASI. Ketiga, manfaat pemberian ASI. Keempat, proses laktasi dan menyusui. Kelima, komposisi gizi dalam ASI. Keenam, upaya memperbanyak ASI. Ketujuh, tanda bahaya cukup ASI.
Kedelapan, ASI eksklusif. Nah, sebelum saya buka ini, saya mau mereview. Adik-adik sudah pernah mendapatkan pelajaran tentang anatomi ya? Ada yang masih ingat anatomi pada payudara? Oh iya, Dinil. Bu, saya izin menjawab ya Bu ya. Jadi di dalam anatomi payudara itu terdapat sel-sel otot, kemudian juga ada sel-sel yang memproduksi ASI, lalu ada sinus lactiferus, kemudian ada puting, lalu areola, kemudian juga ada kelenjar Montgomery, alveoli, dan yang terakhir ada jaringan penunjang dan lemak. Ya, baik sekali. Tepuk tangan untuk Dinil. Kita lihat pada gambar ini ya, seperti yang disebutkan oleh Dinil. Di sini gambar payudara ada sel-sel otot untuk mengeluarkan oksitosin ya. Kemudian sel-sel yang memproduksi susu ada prolaktin. ASI itu mudah dicerna, diserap secara efisien ya. Kemudian ASI itu melindungi terhadap infeksi. Ada kandungan apa sehingga ASI ini bisa melindungi tubuh? Ada yang bisa bantu? Ya. Ada kandungan antibodi, betul ya Dewi ya. Ada kandungan antibodi sehingga bisa melindungi infeksi dari penyakit. Oke. Kemudian selain manfaat untuk bayi, ada manfaat untuk ibu. Ya. Dengan menyusui ada kontak antara ibu dan bayi. Ya. Kemudian membantu menunda kehamilan sehingga ini menjadi alternatif untuk KB alamiah. Kemudian melindungi kesehatan ibu. Nah, yang tak kalah penting adalah ASI murah ya. Oke. Nih, tahapan-tahapan proses laktasi. Pertama ada tahap mamogenesis, tahap laktogenesis, tahap galaktopoiesis, kemudian tahap involusi. Sini tahap-tahap ini saya akan menampilkan video ya. Nah, bisa ditonton video ini ya adik-adik. Oke. Tadi adalah video tentang proses laktasi ya. Ini dari video tersebut saya akan menampilkan gambar ini. Nah, pada proses laktasi ini ada proses produksi ASI. Kedua, ada proses pengeluaran ASI. Jadi ada dua mekanisme pengeluaran ASI ya, adik-adik. Pertama ini adalah proses produksi ASI. Di sini ada peran hormon prolaktin dan oksitosin. Tadi seperti di video, saat bayi menghisap payudara ibunya, ini akan mengantarkan sensorik ke otak, sehingga di otak ini akan mengeluarkan hormon prolaktin. Hormon prolaktin bekerja, kemudian akan menstimulasi dalam pengeluaran ASI. Dapat dipahami? Oke. Setelah proses pengeluaran ASI, kita lihat ke proses refleks oksitosin. Ya. Nah, di sini bayinya juga menghisap. Hisapan bayi ini dapat merangsang hipotalamus mengeluarkan hormon oksitosin. Dari hormon oksitosin ini akan bekerja sehingga air susu ibu dapat keluar, ya. Namun hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, pertama, faktor yang mendukung adalah membayangkan bayinya ya, kemudian suara bayi, kemudian melihat bayi, kemudian rasa percaya diri ibu. Nah, faktor-faktor ini bisa memperlancar produksi dan pengeluaran ASI ya. Ingat, selain faktor pendukung juga ada faktor penghambat. Nah, pertama, cemas, stres, takut, ragu,
sakit. Nah, ini adalah faktor penghambat pengeluaran ASI. Di sini bisa dilihat upaya memperbanyak ASI. Pertama, frekuensi menyusui. Semakin sering bayi menyusui, maka semakin banyak produksi dan pengeluaran ASI. Kalau bayinya jarang menyusui, maka produksinya juga akan sedikit. Otaknya bekerja untuk memproduksi atau untuk menahan pengeluaran ASI. Ya. Oke. Kemudian perlekatan yang benar ya. Kalau bayi menyusui perlekatan yang benar, maka akan terjadi tadi proses refleks tadi ya. Kemudian hidrasi, ibu harus minum yang banyak karena tadi ASI yang keluar banyak, maka asupan cairan yang masuk juga harus banyak ya. Kemudian makanan bergizi ya. Makanan bergizi itu ada tinggi protein ya, tinggi kalori, tinggi serat ya. Kemudian yang tak kalah penting adalah zat besi. Kita lanjutkan. Nih, di sini ada gambar perbedaan perlekatan bayi menyusui yang benar dan yang salah. Dari gambar ini ada yang bisa bantu menyebutkan apa sih perbedaan dari gambar kedua dan yang kedua gambar ini? Ya, Bu. Ya. Izin menjawab Ibu, dari gambar yang benar dan salah, kita bisa lihat bersama bahwa mulut bayi yang benar itu menempel pada dan membuka menghisap di seluruh bagian payudara ibu, yaitu areola dan puting susu. Di mana areola itu kan ada titik Montgomery dan puting susunya yang mengeluarkan produksi ASI. Sedangkan pada gambar yang salah, bayi hanya menghisap di bagian puting susu ibu, sehingga penghisapan dan ASI yang masuk kepada bayi itu lebih sedikit dibandingkan yang benar. Betul sekali. Terima kasih Sukma sudah menjelaskan gambar perlekatan yang benar dan yang salah. Ini adalah kedua gambar yang bisa dilihat untuk menggambarkan bayi itu menghisap ASI dengan benar. Nah, kita lihat dari perlekatan yang tidak benar akan memberikan dampak nyeri dan kerusakan pada puting susu ibu ya. Kemudian ASI tidak dikeluarkan dengan efektif. Kemudian pasokan ASInya akan berkurang ya, karena tadi tidak nyampe ke otaknya ya. Kemudian payudara kurang memproduksi ASI, jadi ASI yang dihasilkan sedikit, sehingga ibu merasakan ASInya sedikit, padahal mungkin bayinya belum tepat ya posisinya. Oke. Nih. Nah, kita sampai ke materi ASI eksklusif. Sudah sering dengarkan kata ASI eksklusif? Sudah. Yang kalian dengar tentang ASI eksklusif, apa sih itu ASI eksklusif? Iya, izin menjawab Ibu, ASI eksklusif itu adalah pemberian ASI saja. Betul Susi ya. Ya betul yang dikatakan Susi. ASI eksklusif itu adalah memberikan ASI saja tanpa memberikan makanan tambahan yang diberikan selama 6 bulan. Ya betul. Oke, ini adalah materi terakhir untuk sesi hari ini. Dari mata kuliah kita hari ini, ada yang bisa bantu menyimpulkan pelajaran kita? Ya Linda? Izin menyimpulkan materi kita pada hari ini mengenai proses laktasi dan menyusui. Jadi di sini terdapat manfaat ASI dan proses menyusui, di mana yang pertama dalam ASI itu ternyata terdapat zat gizi yang lengkap, kemudian mudah dicerna dan diserap secara efisien. Selanjutnya melindungi terhadap infeksi, biaya lebih rendah tentunya dibandingkan dengan ASI atau asupan yang lainnya. Kemudian
ketika menyusui itu ternyata bisa membantu bonding dan perkembangan bayi, kemudian melindungi kesehatan ibu. Nah, untuk komposisi gizi dalam ASI itu ternyata terdapat 88,1% air, kemudian 7%-nya laktosa, 3,8%-nya lemak, kemudian 0,9%-nya itu terdapat protein, dan 0,2%-nya itu lainnya seperti vitamin, mineral, dan prebiotik. Kemudian ternyata di sini terdapat tahapan proses ASI. Yang pertama tahap perkembangan ASI-nya, tahap produksi ASI, kemudian tahap pemeliharaan produksi ASI, dan tahap penghentian ASI. Mungkin itu saja Ibu, terima kasih. Iya. Beri dia tepuk mantap. Mantap, mantap. Mantap. Oke adik-adik, demikianlah pelajaran kita hari ini. Kita akan bertemu di sesi berikutnya tentang praktek teknik menyusui. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Siang Ibu. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Pada hari ini kita berjumpa kembali pada sesi kedua, praktek klinik teknik menyusui yang benar. Tujuan pembelajaran mata kuliah hari ini, mahasiswa dapat memberikan pendidikan kesehatan teknik menyusui yang benar. Oke, saya mulai. Pertama, kita menyiapkan alat dan bahan. Di sini kita siapkan handuk, waslap untuk mengeri waslap, kemudian handuk kecil, kemudian ini adalah payudara untuk mempraktekkan menyusui, kemudian air untuk membersihkan payudara ibu. Oke. Ya. Kita mulai. Pertama, ini adalah pantom payudara ibu. Bisa dipegang Nurita, pantom payudaranya. Oke. Pertama-tama kita bersihkan payudara ibu dengan air bersih. Kemudian kita keringkan payudara ibu dengan handuk kecil. Berikutnya adalah mengatur posisi ibu. Teknik menyusui yang benar adalah posisi ibu duduk dengan tegak. Ya. Kemudian bayi disangga lengan ibu. Oke, lengan ibu, tangan ibu menyangga punggung bayi. Kepala, bahu dalam keadaan lurus menghadap ke perut ibu. Ya, perut bayi menempel perut ibu. Kemudian kita beri stimulasi dengan cara bayi didekatkan ke puting susu ibu. Ya, coba didekatkan di pinggir mulut bayi ya. Oke. Ketika bayi sudah menangkap masuk, upayakan bayi menghisap seluruh bagian areola. Dengan keadaan bibir dalam keadaan terbuka. Iya. Oke. Nah, dengan posisi yang nyaman, jika perlekatan sudah benar, maka bayi akan berhasil menyusui. Dapat dipahami adik-adik? Oke, baik, kita minta temannya untuk mencontohkan ya praktek kali ini. Di sini dibantu oleh Dinil dan Azizah. Dinil dan Azizah berperan sebagai bidan ya, dan Nurita berperan sebagai pasien. Bisa dimulai, silahkan coba. Baik, di sini saya akan memberikan contoh bagaimana caranya membersihkan payudara ibu. Yang pertama, kita basahkan waslap dengan air.
Setelah itu kita peras. Lalu kita bersihkan bagian payudara ibu. Seperti ini. Kemudian bagian puting ibu. Lalu setelah itu kita keringkan menggunakan handuk kecil. Baik, selanjutnya saya memperagakan bagaimana cara agar ibu bisa memberikan susu kepada anaknya secara optimal. Nah, jadi di sini pertama-tama kita harus memperkenalkan diri terlebih dahulu. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Bidani Nurmaulia yang bertugas pada pagi hari ini. Jadi di sini saya akan membimbing Ibu untuk bagaimana cara memberikan ASI dengan benar ya Bu ya. Nah, jadi pastikan Ibu sudah cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian posisi tangan lebih rendah dari bayi, lalu letakkan 4 jari di bawah dan jari jempol di atas, kemudian miringkan ke arah ibu. Lalu sebelum menyusu, berikan rangsangan dulu kepada mulut bayi agar mulut bayi terbuka. Dekatkan putingnya ke mulut bayi Bu. Nah, setelah mulutnya terbuka, Ibu boleh masukkan putingnya ke dalam mulut. Nah, jadi di sini dipastikan agar puting susu ini, namanya puting susu ya Bu ya. Ini puting susu dan ini bagian areola. Pastikan puting susu dan areola itu menempel Ibu. Nah, setelah itu Ibu posisinya sudah nyaman ya Bu ya? Sudah nyaman. Bayinya juga sudah mulai nyaman ya Bu ya. Nah, setelah itu setelah bayinya menyusu dengan benar, kemudian sudah ada tanda-tanda bayi kenyang, lepaskan susunya. Tadi Dini sudah mencontohkan teknik menyusui yang benar. Setelah bayi menyusui, ada tahap berikutnya, yaitu menyendawakan bayi. Nah, tujuan untuk menyendawakan bayi ini agar bayi tidak gumoh ya setelah menyusu. Nah, caranya bayi dapat digendong dalam posisi berdiri ini. Oke, coba. Nah, kemudian tangan ibu menahan punggung bayi sambil ditepuk dengan lembut. Mungkin Aziza dapat mempraktekkan cara menyendawakan bayi. Baik, izin Ibu, sebelumnya perkenalkan nama saya Dina Aziza. Sekarang saya akan mencontohkan ya Bu ya, bagaimana cara menyendawakan bayi supaya bayi Ibu tidak gumoh setelah Ibu berikan ASI. Yang pertama bisa dengan posisi gendong, dengan posisi bayi yang berdiri seperti Ibu. Kemudian Ibu bisa tepuk perlahan bagian punggung bayi. Nah, lalu ada cara yang kedua, Ibu bisa balikkan bayinya seperti ini, kemudian dimiringkan, lalu ditepuk bagian punggung. Iya. Sampai bayinya sedang. Iya, terima kasih ya kepada teman kita Dinil dan Aziza sudah mempraktekkan teknik menyusui dengan benar. Kemudian adik-adik dapat melakukan praktek ini bergantian. Baik, demikianlah tadi adalah pembelajaran praktek klinik teknik menyusui dengan benar. Harapannya adalah kalian dapat memberikan pendidikan kesehatan tentang teknik menyusui yang benar, sehingga bayi dapat menyusui dengan lancar. Demikianlah perkuliahan hari ini. Saya tutup dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Demikian deskripsi singkat dari saya. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kegiatan pada bidang pendidikan dan pengajaran yang saya lakukan sebagai dosen di jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Pontianak, khususnya di mata kuliah Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh tim penilai dan panitia sertifikasi dosen SMART tahun 2024. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada jurusan Kebidanan dan jajaran Direktorat Poltekkes Kemenkes Pontianak, rekan sejawat dan teman-teman mahasiswa saya. Heni Fitriani pamit undur diri. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.